Oke, kasih lagi temannya. Oke. Terakhir. Oke, tepuk tangan dulu. Sejak kapan kalian dengar atau pernah melakukan hal ini? Kalau dengar kata belajar itu sejak kapan? Sejak kecil. Kalau yang sekarang di saat masih saat kuliah baru dengar kata ini, kayaknya tidak mungkin ya, karena dari bayi kita sudah diajarkan kata-kata. Ya. Terus kalian datang ke kampus ini untuk apa? Yang lain? Ada lagi? Oke, kalau begitu ibu tanya dari sini. Selain belajar, kamu datang ke kampus ini untuk apa? Apa? Ketemu teman? Apa? Menuntut. Sama yang lain. Mau jadi sarjana tuh kalau datang ke kampus ini? Kalau kamu? Nambah wawasan. Kalau kamu? Apa? Lalu? Hah? Oke. Jadi kalau misalnya datang ke kampus itu tujuannya kan kita ingin jadi sarjana kan? Mau jadi guru, apalagi kalau sudah di prodi PGSD. Pasti harus menjadi guru SD kan? Walaupun sebenarnya saat lulus tidak semua kan? Ada kalian tahu kakak seniornya kah atau saudara yang setelah dia masuk di PGSD ini dia tidak jadi guru SD? Ada? Mereka jadi apa? Hah? Sudah menikah, kayak jadi ibu rumah tangga. Terus? SPBU. Pegawai bank ada? Ada. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk meningkatkan akreditasi prodi, lulusannya itu harus sesuai ya. Kan ada 3 ini sebenarnya yang diharapkan dari prodi PGSD ini. Pertama itu jadi pendidik, itu jadi peneliti pemula, terus ada jadi edupreneur. Seperti itu ya. Walaupun semua profesi itu bagus, tapi setidaknya nanti kalian ini harus bisa menjadi guru ya, guru SD tepatnya. Oke, belajar. Ini kata dasarnya apa? Ajar kan? Di sini ada yang sudah sering mengajar adiknya mungkin, sepupunya. Bagaimana mengajar itu? Galak. Susah diatur. Kalau kamu sudah pernah ajar sepupumu atau adikmu? Bagaimana rasanya mengajar itu? Apa? Satur mereka. Apalagi ada anak SD ya? Kalau kamu? Gampang atau sulit itu mengajar? Susah. Oke. Jadi belajar itu adalah ada tadi yang bilang proses. Kenapa ada proses di dalam belajar ini? Kenapa? Kenapa harus ada proses? Proses apa yang dimaksud di sini?
Nah, sama kalau misalnya datang bertamu di rumah orang, tidak mungkin kalian langsung masuk. Ya kan, tidak tahu tujuannya. Pasti kalian apa? Langsung diusir. Mungkin dilaporkan. Ya, kan tidak sesuai dengan adat ya. Jadi seperti tadi, masuk di dalam kelas, terus ucapkan salam, ya kan? Tanyakan kabarnya, absen, berdoa, seperti itu ya. Kamu disampaikan tadi maksudnya, tujuannya lewat RPS tadi ya, seperti itu. Terus yang kedua apa? Iya, kegiatannya. Nah, di sini yang paling sulit ya biasanya dan banyak tahapannya. Kalau yang sudah PLP pasti sudah tahu kan bagaimana itu dan dilakukan setiap hari, begitu terus siklusnya. Terus yang terakhir adalah apa? Penutup. Di sini ada apa kalau di kegiatan penutup? Evaluasi itu kayak biasa ada di sini ya, biasanya di sini ada refleksi ya. Refleksi. Oke. Kalau ini bagaimana? Mengetahui asal dasar kata tahu. Tahu bukan pasangan yang lain. Ya. Jadi tahu di sini apa? Belajar tahu, mengetahui. Nah, jadi misalnya sebelumnya kalian tidak tahu apa itu belajar, tapi setelah ada proses perkuliahan kalian tidak tahu itu apa, itu belajar kan? Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terus ini meningkatkan dari asal kata apa ini? Tingkat ya? Tingkat. Apa yang dimaksud dari ini tingkat? Meningkatkan. Jadi seperti tadi kan contohnya di matematika. Kalau satu kalian hanya tahu angka, naik tingkatan, sudah tahu mungkin cara menghitung bersusun, cara perkalian apa. Jadi setiap kalian naik level, nah untuk mengetahui kalian itu sudah pantas untuk naik level, harus ada apa? Yang kalian tidak kaget tadi, ujiannya. Jadi bukan hanya di kehidupan ini kita sering diuji, tapi di ruangan kelas juga ini. Wah, kayaknya sama dengan ini kan, asal dasar kata tahu. Kalau kalian tidak punya rasa yang tahu bagaimana? Tidak tahu apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dan tetap di sini saja tempatnya, kalau tidak malas pusing. Ya terserahnya orang mereka mau kuliah, saya tetap saja begini. Nah, dan orang seperti itu kalian pernah menemukannya atau tidak? Banyak kan? Dan semoga yang kuliah di prodi PGT ini tidak ada yang seperti itu ya. Jadi semuanya harus memiliki rasa ingin tahu. Oke. Selanjutnya kita bahas yang di luar lah.